Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar kimia dengan materi penyetaraan reaksi redoks dengan cara harga biloks. Bersama Ibu Eri Ria Budiarti. Kemarin pada video yang pertama, Ibu telah menerangkan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi. Masih ingatkah kalian? Oke, bagus. Sekarang Ibu akan menerangkan cara yang kedua, yaitu cara harga biloks. Cara penyetaraan persamaan reaksi dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau biloks, yaitu dengan cara melihat perubahan bilangan oksidasinya. Jika harga biloksnya naik, maka reaksi adalah oksidasi. Dan jika turun, maka reaksi adalah reduksi. Pada cara ini, suasana reaksi tidak begitu mempengaruhi. Meskipun suasana reaksi belum diketahui, penyetaraan dapat dilakukan. Langkah penyetaraannya adalah sama dengan setengah reaksi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama, tentukan bilok masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi, yaitu dengan menentukan dengan cara kelas 10 ya, yang sudah kalian pelajari kemarin. Kemudian tahap yang kedua, yaitu tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks dengan menghubungkan kedua unsur dengan garis. Jadi di tahap kedua, kamu cari perubahan, mana unsur yang mengalami perubahan biloks. Itu tahap 2. Sekarang tahap yang ketiga, tentukan perubahan biloks. Kamu sudah menentukan unsur yang mengalami perubahan, kemudian kamu tentukan perubahan biloksnya apakah naik atau turun. Itu pada tahap yang ketiga. Oke, pada tahap yang keempat, samakan kedua perubahan biloks. Dengan cara apa? Nanti akan Ibu jelaskan di contoh soal. Oke, kemudian tahap yang kelima, tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Kemudian, tahap yang selanjutnya, setarakan muatan dengan cara menambahkan ion H+ pada ruas yang lebih negatif, jika sebelah kiri lebih kecil muatannya dibandingkan dengan sebelah kanan. Kedua, menambahkan ion OH- pada ruas lebih positif, jika sebelah kiri lebih besar muatannya dibandingkan sebelah kanan. Oke, langkah yang terakhir adalah setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan hidrogen. Oke, itu tahap-tahap, langkah-langkah penyetaraan persamaan reaksi dengan cara harga bilok. Untuk memahami lebih lanjut, kita bahas soalnya. Yuk, kita bahas contoh soalnya ya. Setarakan reaksi di bawah ini. MnO ditambah PbO2 tanda panah MnO4- tambah Pb2+. Kita akan jawab langkah yang pertama, tahap yang pertama, yaitu tentukan harga bilok masing-masing unsur. Oke, MnO tambah PbO2 tanda panah MnO4- ditambah Pb2+. Mn-nya dan O yang udah diketahui adalah bilok O. Berarti O-2. Mn sama dengan +2 karena MnO itu merupakan molekul netral sehingga jumlah biloknya sama dengan 0. PbO2, O-nya sudah ditentukan -2. Kemudian Pb-nya bisa dicari dari jumlah O ada 2, -2 dikali 2 berarti sama dengan -4. Berarti agar sama dengan 0 maka Pb-nya sama dengan +4. Kemudian MnO4 biloknya sama dengan -2. -2 dikalikan 4 berarti -8. -8 karena ada minus berarti tidak sama dengan 0. Tapi sama dengannya adalah -1. Maka Mn-nya akan sama dengan +7. Baru kemudian bilok Pb +2 berarti sama dengan muatannya. Maka biloks Pb sama dengan +2. Tahap kedua dan ketiga, unsur yang mengalami perubahan bilok. Kita lihat,
Ada biloknya plus 2, plus 4, plus 7, dan plus 2. Mn akan berubah menjadi plus 7. Berarti Mn mengalami perubahan. Pb plus 4 berubah menjadi plus 2. Berarti Pb mengalami perubahan bilangan oksidasi. Oke, kita akan lihat MnO ke MnO4- plus 2 ke plus 7. Berarti reaksinya, biloksnya adalah naik. Plus 2 menjadi plus 7 berarti reaksinya adalah oksidasi. Mn mengalami oksidasi. Kemudian plus 4 Pb ke plus 2. Naik turun? Ya, betul. Turun. Berarti mengalami reaksi apakah? Mengalami reaksi reduksi. Karena plus 4 ke plus 2 adalah nilai biloksnya turun. Oke. Sekarang tahap yang ketiga adalah menyamakan harga biloksnya. Kita lihat plus 2 ke plus 7. Berapa rentangnya? 5. Betul. Pb ke Pb2 plus itu plus 4 ke plus 2. Berapa rentangnya? 2. Berarti yang mengalami oksidasi adalah 5 elektron. Yang mengalami reduksi adalah 2 elektron. Agar bilangan oksidasinya sama, maka 5 dan 2 tadi harus disamakan dengan dikalikan dengan suatu angka yang mana nanti rentang biloksnya akan menjadi sama. Oke, tadi di sini adalah 5 dioksidasi, kemudian direduksi tadi rentangnya ada 2. Agar sama, maka yang 5 dioksidasi kalikan 2 dan yang direduksi dikalikan 5. Maka rentang elektron dari oksidasi dan reduksinya berdasarkan harga biloknya sama, yaitu 10 elektron. Oke, ini tahap 2 dan 3. Mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, Ibu akan lanjutkan ke tahap 4. Tahap 4, 2 MnO ditambah 5 PbO2 menghasilkan 2 MnO4- tambah 5 Pb2+. Loh, kenapa ada angka koefisien di sini? Nah, yang tadi di tahap 3, 5 dikalikan 2 milik MnO. Maka 2-nya simpan sebagai koefisien di depan Mn, baik di kiri maupun di kanan. Oke, kenapa di Pb ada nilai 5 koefisiennya? Karena tadi rentangnya di Pb 2 elektron, dikalikan 5 agar sama tadi, maka 5-nya simpan di koefisien di depan Pb, baik di kiri maupun di kanan. Oke, paham tidak? Oke, jadi hasil perkaliannya dari tahap 3 tadi, simpanlah di koefisien masing-masing. Paham ya? Oke, sekarang tahap kelima. Tahap kelima adalah menentukan muatan kiri dan kanan. Oke, di kiri tidak ada muatannya. Walaupun koefisiennya ada 2 dan 5, karena tidak bermuatan, maka muatan sebelah kiri bernilai 0. Sebelah kanan ada 2 MnO4-, berarti muatan MnO4- dikalikan koefisien. Ingat, muatan itu harus dikalikan koefisien. Jadi MnO4- muatannya -2. Oke, yang Pb2+, ada koefisien 5, maka muatannya plus 10. -2 ditambahkan plus 10, maka muatan sebelah kanan jumlahnya adalah plus 8. Paham ya? Mudah ya? Kita lanjutkan pada tahap ke-6. Agar jumlah muatan kiri sama dengan muatan kanan, maka ruas kiri ditambahkan 8 ion H+. Maka dia adalah suasana asam. Kenapa demikian? Kita lihat. Kenapa ditambahkan dengan H+? Pada tahap 6, kamu lihat pada tahap 5, apakah sebelah kiri dengan kanan, kirinya lebih kecil atau lebih besar muatannya? Ya, kirinya lebih kecil. Karena kirinya lebih kecil dari tahap 5 muatannya, sebelah kiri lebih kecil dibandingkan sebelah kanan, maka harus ditambahkan H+
di yang lebih kecil atau di yang lebih negatif. Yang mana yang lebih negatif? Yaitu sebelah kiri. Maka sebelah kirinya harus ditambahkan H plus pada tahap 6. Berapa jumlah H plusnya? Agar sama muatan kiri kanan, maka H plusnya ditambahkan koefisiennya sebanyak 8. Maka kita cek kembali, muatan sebelah kiri menjadi 0 ditambah 8 plus. Berarti muatan sebelah kiri plus 8. Muatan sebelah kanan karena tidak ditambahkan H plus, tidak dirubah apapun, sama dengan plus 8. Maka muatan kiri dan kanan adalah sama dengan penambahan 8H plus. Karena yang ditambahkannya H plus, maka suasananya adalah asam, walaupun dalam soal suasananya tidak diketahui. Oke, tahap 6 selesai. Baru kemudian tahap yang terakhir, yaitu tahap 7. Menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O. Di ruas mana? Di ruas yang tidak ada hidrogennya. Maka tambahkan H2O-nya di sebelah kanan. Baru kemudian setarakan hidrogennya karena ada 8, maka H2O-nya disimpan koefisiennya 4. Baru kemudian periksa jumlah atom O. Jika sudah setara berarti reaksi sudah benar. Coba kita samakan atom O-nya. O di MnO ada 2, O di PbO2 ada 10. Berarti sebelah kiri jumlah O-nya ada 12. Oke. Sebelah kanan. MnO4- O-nya ada berapa? 8. 4 dikali koefisien. Kemudian di sebelah H2O-nya ada O-nya 4. Berarti 8 tambah 4 sama dengan 12. Sudah sama? Sudah. Berarti kalau begitu penyetaraan reaksi untuk contoh soal di atas sudah selesai dengan menggunakan cara harga Bilox. Tahap terakhir sudah selesai, berarti pembahasan soal sudah selesai dengan menggunakan cara harga Bilox. Untuk lebih memahami, kalian coba sendiri latihan soal di bawah ini ya. Setarakan reaksi di bawah ini. Oke. Penyetaraan reaksi redoks dengan cara Bilox telah selesai. Berarti video untuk yang kali ini juga sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.